أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita kembali untuk bertemu di dalam kebaikan, untuk bertemu di dalam ibadah. Sebagaimana kita baru saja menyelesaikan ibadah salat maghrib, dan alhamdulillah masih bisa ditambah dengan yang sunnah. Ini nikmat yang luar biasa tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk merealisasikan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk ibadah kepadanya. Setelah kita beribadah dari satu, kita berpindah ke ibadah yang lainnya. Setelah kita sholat, dilanjutkan dengan kajian sampai menjelang isya. Kemudian kita sholat nanti, karena sholat isya di antara sholat yang diwajibkan. Baru setelahnya kita pulang ke rumah kita masing-masing. Alhamdulillah, kita berada di dalam kebaikan, kita berada di dalam kemuliaan. Maka syukuri kemudahan-kemudahan ini, agar niscaya Allah memberikan kita keistiqamahan, agar Allah melanggengkan nikmat ini, dan bahkan Allah menambah kemudahan-kemudahan di dalam pintu-pintu kebaikan yang berikutnya. Dan yakinilah para jemaah sekalian, duduknya Anda, duduknya saya di tempat ini, kita ibadah. Kenapa bisa ibadah? Karena Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimah. Maka kita sedang beribadah. Maka ibadah sebagaimana yang kita ketahui tidak akan diterima, tidak akan bernilai ibadah kecuali niat yang ikhlas, kecuali diiringi dengan niat yang benar. Karena Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, innamal a'mal bin niyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawah. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka luruskan niat jemaah sekalian, luruskan niat ya, karena sejatinya yang membesarkan pahala kita di sisi Allah adalah niat-niat kita, karena kita mendapatkan sesuai dengan kadar keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan majelis seperti ini banyak sekali, maka kita sebutkan satu dan itu cukup mewakili semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang meniti jalan
untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang surga, itu cita-cita kita semua. Semua orang-orang yang beriman, kenapa mereka beriman? Jawabannya mereka ingin masuk surga. Semua orang yang saleh, tidak ada keinginan mereka yang paling tinggi kecuali ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang-orang yang beriman, bukan hanya orang-orang yang saleh, bahkan pelaku maksiat sekalipun mereka mencita-citakan surga. Makanya ada ungkapan di Indonesia, hidup enak, foya-foya, mati masuk surga. Orang lalai sekalipun ingin masuk surga. Tetapinya sejatinya yang bisa memasuki surga tersebut adalah orang-orang yang berjuang semasa hidupnya di dunia. Karena sejatinya surga itu barang dagangan Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ala inna sil'atallahil ghaliyah." Ketahuilah, Allah itu memiliki barang dagangan yang sangat mahal. Jadi barang dagangan Allah ini mahal, bukan murahan. Sesuatu yang mahal, untuk mendapatkannya harus berjuang. Apa barang dagangan Allah? Ala inna sil'atallahil jannah. Dan barang dagangan Allah itu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahal jemaah sekalian, mahal. Tetapi saya ingatkan di awal, singkirkan nominal-nominal rupiah sebagaimana kita membeli barang di dunia. Membeli sesuatu yang mahal di dunia, mungkin seseorang langsung terbesit kepada harga. Bahkan kita terkadang tatkala belanja belum lihat barangnya langsung cari berapa harganya. Tapi berkaitan dengan surga, walaupun Allah katakan, Rasulullah mengabarkan dia sangat mahal, tetapi orang yang paling miskin sekalipun mampu membelinya. Karena harganya bukan nominal rupiah. Harganya bukan semata-mata dengan harta. Memang harta bisa membeli surga, di antaranya kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Tetapi semata-mata harta saja, sebagaimana kita membeli barang di dunia itu, tidak seperti itu. Maka Anda di dunia ini Allah membagi kehidupan kita berbeda-beda. Ada yang Allah lebihkan menengah ke atas, ada yang Allah berikan menengah ke bawah, ada yang menengah. Allah beda-beda memberikan kita itu rezeki. Tetapi jangan bersedih. Dunia Allah berikan kepada siapa saja, baik orang yang Allah cintai atau orang yang Allah tidak cintai. Makanya kita lihat, kalau antum kalkulasikan orang yang paling kaya, lebih banyak orang kafir apa orang Islam? Orang kafir. Coba cari orang yang paling terkaya di dunia, muncul nama-nama orang kafir. Artinya apa? Harta bukan kemuliaan. Harta bukan barometer cinta Allah. Karena harta dunia Allah berikan kepada siapa saja, baik orang tersebut Allah cintai ataupun tidak. Tetapi keimanan, amal saleh, istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, la yu'ti illa man yuhib. Allah tidak berikan kecuali kepada yang Allah cintai. Maka tatkala kita adalah orang yang mungkin memiliki ekonomi menengah atau menengah ke bawah, atau mungkin di bawah, jangan bersedih. Allah kabarkan, Rasulullah mengabarkan, barang dagangan Allah itu mahal, barang dagangan Allah itu surga. Tetapi orang miskin sekalipun mampu membelinya. Dengan apa? Keimanannya kepada Allah.
ketakwaannya kepada Allah, sungguh-sungguh dalam beribadah. Ini harganya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini berjudul takwa dan akhlak mulia. Kita sudah menyinggung tentang surga. Semua kita mencita-citakan surga. Kenikmatan surga la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbesit di hati. Sejauh mana orang pernah melihat kenikmatan di dunia ini, tidak ada bandingannya dengan yang di surga. Sejauh mana seseorang pernah mendengar kenikmatan di dunia ini, tidak ada apa-apanya dengan surga. Sejauh mana hati seseorang membayangkan surga Allah, kenikmatannya, tidak akan pernah sampai kepada taraf yang menentukan hakikat daripada surga. Bahkan sebagaimana yang kita ketahui, dunia itu ibaratkan tatkala sebuah jarum dimasukkan ke dalam samudra. Tatkala diangkat jarum tersebut, tetesan yang tersisa dari jarum tersebut itulah dunia. Dan samudranya itulah akhirat, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam surga? Kembali kepada judul kajian kita, takwa dan akhlak mulia. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Al-Imam Ibnu Majah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, faqal taqwallahi wa husnul khuluq, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar, faqal al-famu wal farju. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, dari Al-Imam At-Tirmizi dan juga Al-Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ditanya tentang apa? Tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Jadi sahabat itu orang yang paling semangat melakukan ketaatan. Sahabat itu tidak ada pintu kebaikan kecuali mereka sudah berusaha mengejarnya. Tidak ada pintu kebaikan yang dikabarkan oleh Rasulullah kecuali mereka mengamalkannya. Bahkan belum dikabarkan oleh Rasulullah, mereka bertanya. Itu para sahabat. Ini juga sebagai alasan dan sebagai bantahan bagi orang-orang yang suka memodifikasi cara beragama di zaman sekarang. Kita katakan kepada dia, emang pernah amal ibadah ini dilakukan oleh para sahabat? Emang pernah para sahabat melakukannya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah melakukannya apa tidak? Mereka mengatakan, yang penting kan niat kami baik. Kita katakan, para sahabat tidaklah mendengarkan kebaikan kecuali mereka akan mendahului kita. Tatkala tidak ada disebutkan dalam sebuah riwayat, tidak ada disampaikan dalam sebuah athar, para sahabat mengamalkannya, berarti itu bukan sesuatu dari agama Allah. Lau kana khairan lasabakuna ilai. Kalau itu baik, para sahabat sudah mendahului kita. Maka para sahabat semangat menanya kepada Nabi SAW, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka Nabi SAW mengatakan dua perkara. Apa itu? Judul kajian kita, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian beliau ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Maka Nabi SAW menjawab, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Tapi kita nggak bahas yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka. Kita terfokus kepada apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, yaitu takwa dan akhlak yang mulia.
Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Minimalnya seminggu sekali kita mendengar wasiat takwa. Pada hari Jumat, tatkala kita hadir sholat Jumat, walaupun mungkin khatib sebagian ada yang dia meringkas materinya sehingga tidak menyebutkan bahasa Indonesianya, tapi secara umum khatib menyampaikan pesan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka takwa ini wasiat yang sangat agung. Jangan pernah bosan akan wasiat takwa. Kalau ada seseorang yang mengatakan kepada kita, Pak, Bu, bertakwa kepada Allah. Iya, antum terima kasih. Itu wasiat yang sangat-sangat agung. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah dikabarkan, diwasiatkan kepada orang-orang yang telah menerima kitab suci sebelum engkau wahai Muhammad. Para nabi dan rasul sebelum engkau telah diwasiatkan, dan juga kepada kalian dan juga kepada kamu wahai Muhammad, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka takwa wasiat para nabi, wasiat para rasul, wasiat para ulama, wasiat orang-orang saleh, wasiat orang-orang yang beriman. Terus mereka saling mengingatkan tentang takwa. Maka ciri orang yang bertakwa tidak marah tatkala diingatkan, Pak, bertakwa kepada Allah. Justru kita berterima kasih. Kemudian takwa kepada Allah itu apa? Sekarang penting kita mengetahui apa itu takwa. Jangan sampai kita ini selama ini hadir sholat Jumat, takwa kepada Allah, wahai kaum muslimin, bertakwa kepada Allah. Ya. Apa takwa? Ya takwa. Jangan seperti itu. Kita akan sebutkan beberapa pendapat, beberapa perkataan para ulama berkaitan dengan takwa. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, al-muttaquna ittaqu ma hurrima alaihim wa addaw mafturida alaihim. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, takwa itu apa, Pak? Takwa itu apa, Bu? Takwa adalah orang yang menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan kewajiban-kewajiban. Takwa menjauhi larangan, menjalankan kewajiban atau perintah. Apa di antara perintah? Salat. Maka bapak-bapak yang hadir ke sini salat, itu alamat Anda orang yang bertakwa. Puasa Ramadan, zakat bagi yang sudah memenuhi persyaratan, berhaji bagi yang mampu, itu semua takwa, menjalankan perintah. Terus kemudian takwa itu tidak cukup dengan menjalankan perintah, tidak akan sempurna takwa tersebut sampai seseorang menjauhi kemaksiatan. Maka jangan sampai pernah mengira, nggak apa-apalah, saya terus memperbanyak ketaatan, dosa terus juga saya kerjakan, tapi saya rasa lebih banyak kebaikan saya deh. Belum tentu. Dosa sudah pasti didapatkan, amalan baik kita belum ada kabar diterima. Maka takwa tidak akan sempurna sampai seorang meninggalkan larangan, meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Dua ini harus ada, baru dikatakan orang itu bertakwa. Orang meninggalkan sesuatu yang dilarang tapi dia nggak menjalankan kewajiban, bukan orang yang bertakwa. Orang yang melakukan kewajiban tapi terus juga melakukan kemaksiatan, orang yang tidak sempurna ketakwaannya. Kapan ketakwaan itu sempurna? Menjalankan perintah, menjalankan ibadah, kewajiban, dan menjauhi larangan, kemaksiatan, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkataan siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian perkataan selanjutnya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, laisa taqwallahi bisiyamin nahar wala biqiyamil lail wa takhliti fima baina dhalik, walakin taqwallah tarku ma harramallah wa ada'u ma aftaradallah, faman rizqa ba'da dhalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Takwa adalah bukan hanya dengan puasa di siang hari,
Takwa adalah bukan hanya melaksanakan sholat malam dan terus melakukan keduanya. Gak cukup dengan ketaatan, tapi takwa itu meninggalkan yang Allah haramkan dan menjalankan yang Allah wajibkan. Siapa yang sudah melakukan hal tersebut kemudian dianugerahkan kebaikan, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Maka menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kemudian Talaq bin Habib mengatakan rahimahullah, takwa itu apa? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Takwa itu engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah. Ini lebih spesifik. Anda ingin bertakwa, tidak bisa kecuali Anda harus menuntut ilmu. Makanya dikatakan menuntut ilmu jalan yang paling mudah menuju surga. Kenapa? Iya, semua dalam agama ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali dengan ilmu. Anda bertakwa, meninggalkan yang dilarang, menjalankan perintah, itu harus dibangun di atas ilmu. Kemudian tarju sawaballah, dia mengerjakan ketaatan dengan di atas ilmu, dibangun di atas ilmu, mengharapkan pahala dari Allah, dan dia meninggalkan kemaksiatan juga di atas ilmu. Orang itu tidak mungkin mengetahui itu kemaksiatan atau tidak kecuali dengan ilmu. Jangan sampai hanya dugaan-dugaan, ditinggalkannya, dikiranya maksiat, padahal itu adalah perbuatan ibadah. Maka butuh ilmu. Ya, makanya banyak di kalangan para ulama, di antaranya juga ada sahabat Huzaifah ibnul Yaman. Beliau mengatakan, manusia, para sahabat di zaman Nabi, mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Adapun aku, kata sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, aku bertanya tentang keburukan. Kenapa? Makhafata ayyudrikani, aku takut aku melakukannya sementara aku tidak mengetahui itu sebuah kesalahan. Maka orang yang meninggalkan kemaksiatan itu butuh ilmu. Jangan sampai Anda meninggalkan ternyata itu ketaatan. Seperti itu. Maka tidak ada alasan kecuali kita harus belajar. Takhafu iqaballah. Setelah dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, membangunnya di atas ilmu. Kenapa dia melakukan itu semua? Dia takut azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantaranya yang terakhir kita cukupkan dengan perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia mengatakan takwa itu ayyuta'a fala yu'si wa yuzkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Takwa itu engkau taat dan tidak bermaksiat. Takwa itu engkau mengingat Allah dan tidak lupa kepada Allah. Takwa itu engkau bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepada Allah. Itu takwa. Maka jalankan jemaah sekalian, muhasabah, cek selama ini bagaimana amal ibadah kita. Cek apa perintah yang Allah wajibkan yang kita belum kerjakan. Setelah kita cek perkara yang diwajibkan, apa perkara sunnah yang kita belum mengerjakannya. Karena perintah itu ada kalanya jatuh kepada wajib, ada kalanya jatuh kepada sunnah. Terus introspeksi, apa dosa yang selama ini masih saya lakukan? Apa keharaman yang masih saya kerjakan selama ini? Iya, kita bisa katakan orang mungkin saja melakukan ibadah, mengerjakan sholat, hadir kajian, tapi ada dosa yang selalu, yang masih dia belum bisa lepaskan sampai saat ini. Ada. Betapa banyak di antara ikhwan datang, kita lihat dia Masya Allah penampilannya, suka hadir kajian, ternyata dia terlilit riba. Tidak bisa lepas dari roda riba. Sebagian lagi mengeluhkan tentang susahnya dia berbuat baik kepada keluarganya. Ada seseorang yang sholatnya Masya Allah, sholatnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, ketemu jemaah yang lain ikhwan Masya Allah, ternyata sama istrinya zalim. Ada yang seperti itu.
Maka introspeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan dari yang Allah wajibkan, dan apa yang sudah kita tinggalkan. Bagaimana sikap kita kepada kemaksiatan, kepada sesuatu yang Allah haramkan. Dengan begitu, maksimallah ketakwaan kita kepada Allah. Kita nggak sebutkan secara lebar keutamaan takwa karena sudah familiar. Di antara keutamaan takwa, pertama, otomatis masuk surga. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambillah perbekalan kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang kedua, kemudahan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh dari laki-laki maupun perempuan sementara dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik, bahagia di dunia dan di akhirat. Maka kunci kebahagiaan bertakwa kepada Allah. Apalagi orang yang bertakwa kepada Allah, urusannya dimudahkan. Kita nggak pungkiri semua kita punya problem, tapi orang yang bertakwa, solusi dari problemnya itu mudah. Kita punya problem ya. Semua punya problem, nggak ada yang nggak punya masalah di dunia ini. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah, penyelesaiannya mudah. Karena itu janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rezeki Anda sulit, perbaiki takwa Anda kepada Allah. Makanya benar sebagian orang-orang tua kita tuh mengatakan, perbaiki hubunganmu sama Allah, Allah akan baiki duniamu. Betul. Allah katakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan problem, Allah akan berikan jalan keluar dari problem-problemnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari cara atau dari jalan yang tidak dia pernah sangka-sangka. Sebab yang mendatangkan rezeki bertakwa kepada Allah. Kemudian di antara faidah takwa, keutamaan takwa, pahala seorang dibesarkan dari ibadahnya disebabkan ketakwaannya. Orang yang sholat itu pahalanya berbeda-beda. Di antara hal yang menjadikan bedanya pahalanya, niat dan kualitas takwa di antara keduanya. Dan orang yang bertakwa dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan masih banyak lagi. Tapi intinya, untuk masuk surga, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga apa? Takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Maka di sini kita perlu mengetahui, jangan sampai kita berpikiran atau kita memiliki syubhat, dan ini sering didengarkan ucapan seperti ini. Ada orang yang mengatakan, yang penting hubungan saya sama Allah. Mau saya sama manusia, bagaimanapun gak ada urusan, yang penting hubungan saya sama Allah baik. Kita katakan, justru di antara bentuk hubungan Anda kepada Allah itu baik, keimanan Anda baik, takwa Anda baik hubungannya dengan sesama manusia. Makanya ada istilah yang sering kita dengar, dai-dai mubalik nasional sering menyuarakannya, hablum minallah, apa? Wa hablum minan nas. Jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan manusia. Itu betul. Karena di antara ciri ketakwaan orang itu baik, dia akan berbuat baik, berakhlak baik kepada sesama manusia. Nabi yang mengatakan, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, takwa dan akhlak yang mulia. Artinya apa? Ada keterkaitan antara takwa dengan akhlak yang mulia. Ini hadisnya, sudah kita baca tadi. Ada hadis yang lain. Nabi SAW bersabda juga dari sahabat Abu Zar, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rasulullah SAW mengatakan, bertakwalah Anda dimanapun Anda berada. Nah, tadi kita sudah sampaikan takwa kan? Maka takwa itu dilakukan di mana saja, Pak. Mau Anda di pasar, mau Anda di keramaian, mau Anda di dalam kesendirian,
mau sama istri, mau tidak sama istri, mau dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, Anda tetap sama menjaga syariat Allah. Takwa itu dimanapun kita berada, kata Nabi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan diantara adab seseorang kepada dirinya, karena setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Tatkala Anda melakukan kesalahan, iringilah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menutupi dan menghapuskan kesalahan. Kemudian apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Ada keterkaitan. Maka kita katakan, seorang semakin baik ketakwaannya, semakin baik akhlaknya. Bahkan Nabi SAW mengaitkan kualitas iman seseorang dengan akhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin, orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya siapa? Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Ada koneksi antara iman dan akhlak yang mulia. Semakin tinggi iman, semakin baik akhlak mulia. Semakin baik akhlak mulia, berarti semakin bagus kualitas iman seseorang. Maka kita harus memperbaiki akhlak kita, ya. Jangan kita hanya meyakini yang penting hubungan saya sama Allah baik, sama manusia nggak ada urusan, ketemu orang nggak tegur, ketemu orang nggak salam, disalamin nggak jawab, ketemu mukanya masem nggak senyum. Padahal Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada wajahmu bersenyum kepada saudaramu itu sedekah, kata Nabi. Maka gunakan akhlak-akhlak yang mulia. Terus kemudian sekarang kita sebutkan secara singkat komponen-komponen akhlak itu terkumpul pada perkara apa. Kita mengambil dari perkataan ulama Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi takwa kan luas kan. Kemudian juga akhlak mulia itu luas. Maka kita fokus di akhlak mulia sekarang. Kita mengambil inti daripada akhlak mulia itu apa. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan rahimahullah, hakikatu husnil khuluq bazlul ma'ruf wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Hakikat daripada akhlak yang mulia itu ada 3, kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, bazlul ma'ruf, berbuat kebaikan. Maka Anda berbuat kebaikan dengan lisan Anda, dengan tangan Anda, berbuat kebaikan. Jangan keluar dari lisan kita ini kecuali kebaikan. Sebelum ngomong mikir dulu. Nabi mengatakan kul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Sama juga tangan kita ini dijaga. Jangan suka ngambil hak orang lain. Jangan suka memukul orang lain, menyakiti orang lain. Nggak boleh. Tahu nggak kita siapa muslim itu sebenarnya? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, muslim itu siapa? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu siapa dia? Dia adalah yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan dia. Maka nggak boleh mengganggu orang, ya, nggak boleh menyakiti orang. Jangan mengucap kecuali kebaikan. Jangan berbuat kecuali kebaikan. Tapi kalau perbuatan, kita negara hukum kan. Saya rasa jarang orang mukul orang lain tuh, sedikit potensinya tuh sedikit. Tapi yang sering tuh lisannya ini. Makanya dikatakan lisan ini lebih tajam daripada pedang. Ya, betapa banyak orang mengucapkan sesuatu tidak dipikirnya, ternyata menyimpan luka yang begitu dalam kepada saudaranya. Maka jaga lisan kita. Makanya Nabi mengatakan, ta'allamtas somta kama ta'allamtal kalam. Anda perlu belajar diam sebagaimana Anda belajar bicara. Jangan bicara kecuali
kebaikan. Itu yang pertama. Jadi hakikat daripada akhlak yang mulia adalah berbuat baik. Tentunya ini juga main skala prioritas Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian. Orang-orang terdekat kita dahulukan daripada orang lain. Kita suami, buat baik kepada orang tua, buat baik kepada istri, kepada anak, kepada mertua, kepada paman, kepada bibi, kepada saudara, kepada saudari, baru setelahnya. Jangan sampai sama kawan, ayo traktir sana sini, istrinya makan ikan kering aja di rumah. Jangan sampai seperti itu. Sama kawannya, bapak-bapak kan gitu. Kadang dikalahkan dengan gengsinya, ambil aja sudah, aman. Tapi itu tidak pernah dia keluarkan kepada istrinya. Istrinya minta beli beras, tidak ada. Emang yang kemarin sudah habis? Iya, kita kan makan hari-hari gitu. Beli 2 bulan yang lalu diungkit-ungkit. Jangan Pak. Ya, padahal tidak ada uang yang kita keluarkan yang paling baik kecuali uang yang kita berikan kepada keluarga kita. Itu yang terbaik. Kemudian berbuat baik sebagaimana Anda bisa mengatakan kepada sahabat Anda dengan perkataan yang baik, oh na'am, insyaallah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Sama keluarga itu harus lebih lagi. Pernah nggak antum sama istri dibuatkan masakan ngomong, masya Allah, jazakillah khairan istriku, barakallahu fiik? Jarang pasti. Tapi sama teman gak ada buat apa-apa, cuma salaman aja, jazakallah khair, barakallahu fiik. Ini kan harus dimainkan skala prioritas ini. Kepada anak orang lain antum bilang masya Allah, semoga jadi anak soleh. Anak antum gimana? Dekat sedikit panggil mamanya, jangan ganggu nah. Maka penting main skala prioritas. Terus kemudian yang kedua, kaful adha. Akhlak mulia itu mencegah diri dari memberikan gangguan. Itu tadi, tidak menyakiti dengan lisan atau dengan tangan, juga dengan komentar. Ya, jangan kita mengomentari mentang-mentang akun kita namanya nggak dikenali, bebas dia komentar. Tidak, akhirnya berkomentar yang tidak pantas, kebun binatang dikeluarkan. Apalagi sekarang kan seperti itu. Kadang ada orang-orang yang jahil, terkadang ada postingan-postingan agama yang di-upload, ada orang yang komen, kita nggak tahu dia komen apa. Intinya dia nggak setuju dengan yang diposting. Terkadang ada yang terpancing, dasar kamu goblok, dasar kamu gini, caci maki yang keluar. Nggak usah dihiraukan. Daripada kita membuat perbuatan-perbuatan yang seperti itu, nggak usah dihiraukan. Ya, jangan mengganggu orang. Tadi kita katakan seorang muslim siapa? Dia adalah yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Terus kemudian yang terakhir kata Al-Imam Hasan Al-Basri, wa talaqatul wajhi. Akhlak mulia itu memiliki muka yang berseri-seri, sumringah. Kapan? Tatkala bertemu dengan saudaranya. Ya, jangan juga sumringah sendirian, sumringah dia. Gak ada apa-apa, senyum. Takutnya itu salah alamat nanti. Gak ada apa-apa, senyum. Oh iya, akhlak yang mulia kata Ustadz, bermuka berseri-seri, jalan kaki sambil sumringah. Itu lain itu. Enggak. Maksudnya apa? Tatkala bertemu, tatkala berbicara, tatap matanya orang, pikirkan apa yang Anda ucapkan sama dia, berikan sesuatu yang baik, senyum, mau berpisah senyum. Itu di antara akhlak yang mulia. Jadi 3 ini kita amalkan, kita dikatakan orang yang memiliki akhlak yang baik. Tidak mengganggu, berbuat kebaikan, melakukan kebaikan, membantu orang lain, menolong orang lain. Terlebih lagi Nabi mengatakan, barang siapa yang memudahkan urusan seseorang di dunia, man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Terus kemudian yang kedua, jangan ganggu orang lain, baik dengan lisan ataupun dengan tangan. Karena kalau Anda ganggu, semua jatuh kepada kezaliman. Kezaliman kata Nabi SAW, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Tahu nggak Pak, siapa orang yang bangkrut? Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, atadaruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut?
Maka para sahabat menjawab sesuai porsi ilmu mereka. Mereka mengatakan orang yang bangkrut itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta, nggak punya ini, nggak ada kekayaannya, itu orang bangkrut. Kata Nabi, tidak. Orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang di hari kiamat datang dengan kebaikan yang begitu banyak. Dia datang dengan pahala solat, dia datang dengan pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Tetapi di samping itu, dia juga membawa dosa yang sangat banyak, terutama dosa kepada sesama makhluk. Dia pernah mencela, dia pernah memukul, dia pernah mencaci, dia pernah memfitnah, dia pernah menggibah. Ini kan semua mengganggu orang lain, menzolimi orang lain. Akhirnya, kenapa bisa bangkrut? Di akhirat tidak ada balasan. Kita nggak bisa keluarkan rupiah. Kamu pernah ngejek aku, kamu pernah ambil barangku, ini saya ganti. Nggak ada. Di akhirat balasannya adalah kebaikan kita. Maka orang yang tadi banyak pahalanya itu, yang datang dengan pahala begitu banyak, tapi dia juga bawa kezoliman yang begitu banyak, datang orang mengadu, ya Allah, dia pernah begini sama saya, begini, diambil pahalanya sesuai dengan kadar kezalimannya, diberikan kepada orang tersebut. Terus kemudian datang lagi yang satu, dia pernah gibah aku, diambil lagi, diberikan kepada orang tersebut. Oh, dia pernah fitnah aku, diambil lagi, diberikan kepada orang tersebut. Oh, dia pernah mengambil sejengkal tanahku, aku yakin aku benar, dan aku memang benar nyatanya, tapi dia memanipulasi surat tanah misalnya, diambil pahalanya, dikasih ke dia. Sampai pada akhirnya habis pahala yang banyak tadi yang sudah dia bawa, sementara kezolimannya ini belum selesai-selesai ini. Terus bagaimana kalau sudah begitu? Minus kan ini sudah? Pahala sudah nggak ada. Gimana bayarnya? Akhirnya datang lagi, dia pernah begini sama aku, diambil dosa orang tersebut sesuai dengan kadar kezoliman, diberikan kepada orang yang menzoliminya. Terus sampai pada akhirnya tadinya dia membawa pahala yang begitu banyak, tetapi sayangnya dia juga membawa kezoliman yang begitu banyak. Minus pahalanya, nggak cukup membayar kezolimannya, bahkan dia mendapatkan dosa, dilemparlah dia ke dalam neraka Allah. Itulah orang yang bangkrut. Ya, kemudian yang terakhir, wa talaqatul wajhi, muka berseri-seri. Ya, ingat Pak, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bapak senyum setiap bertemu dengan saudara kita sesama muslim, apalagi bersama keluarga istri. Antum senyum, antum tampilkan wajah yang membahagiakan mereka, itu semua berpahala. Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Maka jangan pernah diremehkan. Dikatakan, la tahtakiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil, atau kita katakan, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Innal jibala minal hasa, karena sesungguhnya gunung-gunung yang besar itu tertumpuk dari kerikil-kerikil yang kecil. Maka semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat, cita-cita kita semua adalah masuk ke dalam surga Allah, dan surga Allah adalah barang dagangan yang sangat mahal. Tetapi pun walaupun semahal apapun, orang miskin semiskin apapun bisa membelinya, karena harganya adalah keimanan, ketakwaan, amal saleh. Ya, dan ingat, pintu menuju surga banyak, tetapi Nabi katakan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Bertakwa memperbaiki hubungannya dengan Allah, memiliki akhlak mulia memperbaiki hubungannya kepada manusia. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ada benarnya dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan. Tidak ada? Masya Allah. Ya, ini alamat antum orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu gimana? Apabila diperintahkan, mereka mengatakan, apabila dikatakan kebenaran, diperintahkan, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, kami amalkan. Tidak ada lagi ditanya-tanya.
Insyaallah aman. Nah, semoga bermanfaat jemaah sekalian. Semoga kita bisa berkumpul bukan hanya di tempat ini, tapi juga hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.